Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mengambil judul untuk jurnal kami yaitu mengenai tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, di mana kami mengambil studi kasus yaitu di Kabupaten Bintan, lebih tepatnya di Kawal Pantai. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan oleh anak di bawah umur. Di mana kami tertarik mengambil judul jurnal ini, yaitu yang pertama kami tertarik dengan bidang kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kami ingin mempelajari lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kedua, kami tertarik dengan masalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Tindak pidana ini merupakan salah satu masalah sosial yang penting untuk dibahas karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, yaitu kami tertarik dengan faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak, dan faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitar anak. Lalu, kami tertarik bagaimana upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Upaya-upaya ini dapat dilakukan melalui pendekatan umum, sosial, dan fisiologis. Kami berharap penelitian ini dapat membantu memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur untuk melakukan tindak pidana pencurian, sehingga dapat dikembangkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trenda Sari. Di sini saya akan membahas mengenai tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan saya akan bercerita masalah latar belakang dari permasalahan tersebut. Nah, ini untuk melanjuti dari materi teman saya. Berbicara masalah pencurian mungkin tidak terlepas dari pasal 362 KUHP yang dimana mengenai pencurian, dimana pencurian ini yaitu dilakukan oleh anak di bawah umur. Kebetulan anak tersebut masih duduk di bangku MTS. Menurut keterangan saksi, anak tersebut sangat terbilang rajin ibadah, perilaku yang sangat baik. Namun siapa sangka dia melakukan tindakan tersebut dengan dalih faktor ekonomi. Di sana tepatnya kejadian tersebut itu adalah di Kawal Pantai, tepat di Kabupaten Bintan. Karena permasalahan ini cukup rumit untuk dibawa ke jalur ke pengadilan, jadi mereka menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengembalikan uang tersebut, dan mereka dan anak tersebut satu keluarga itu diusir dari kampungnya, lebih dipindahkan dan tidak menepati lagi di Kawal sana. Karena dari munculnya reaksi masyarakat, mereka tidak akan percaya lagi kepada anak tersebut dan apalagi ke keluarganya, karena banyak isu-isu yang mengungkapkan bahwa tindakan tersebut karena disuruh lakukan oleh orang tuanya atau memang karena dia sendiri yang ingin melakukan hal tersebut. Jadi muncullah asumsi-asumsi. Jadi awal dari cerita permasalahan ini yang dimana dia melakukan itu bersama adiknya. Adiknya ini masih duduk di bangku sekolah juga, masih SD. Nah, namanya adalah inisial T, sama ada nama adiknya itu pokoknya yang pelaku utama itu adalah abangnya, kakak abangnya yang masih duduk di bangku MTS. Dia melakukan sekitar jam sore menurut keterangan saksi di situ, sebagai yang kami telusuri dan kami
mencari tahu dari keterangan saksi. Dia melakukan itu di sore hari karena pas itu orang-orang lagi melakukan hajatan, orang masih sepi karena sedang sibuk. Nah, mereka meluncurkan aksinya itu dengan modus membeli minuman. Dia membeli minuman itu dengan adiknya disuruh membeli minuman agar memancing si penjual ini untuk melakukan pembelian tersebut. Dan dia masuk di pintu belakang rumahnya dan mengambil uang senilai 10 juta rupiah, dan itu berhasil diambilnya. Kenapa orang pada curiga dengan anak itu tadi? Karena dikenal dari keluarganya itu adalah keluarga yang terbilang kurang mampu. Pada saat malam pesta sudah melakukan pencurian itu, ibunya ini menyawerkan uang rupiah kepada acara pesta itu. Nah, di situ orang sempat curiga, kok uangnya semua recehan, kok semuanya uang banyak, padahal mereka tuh orang kurang mampu. Plus bapaknya itu belum ada kerjaan karena masih nggak masuk di kerja laut, belum digaji. Di situ sempat orang menaruh kecurigaan pertama, karena itulah muncul dari reaksi masyarakat terhadap mereka yang melakukannya. Setelah diselusuri, ternyata tepat pada jam 2 subuh mereka melakukan transaksi pembelian motor bodong. Pembelian motor bodong itu dilakukannya itu di kampung mereka di malam hari. Dan orang curiga, kenapa harus pada malam hari gitu, kenapa nggak siang aja, dan kenapa harus di sana, kenapa nggak di tempat pembelian, langsung pembeliannya aja, dan kenapa harus malam-malam. Dari situ orang menaruh kecurigaan. Setelah diselusuri bersama polisi juga, ada sempat saksi melaporkan kasus tersebut, dilaporkanlah, dan benar mereka melakukan. Tapi sempat anak itu tidak mau mengaku kalau dia yang mengambil, dan dia malah menuduh temannya orang lain yang mengambil. Jadi ya terbukti secara sah dia melakukan, dan dibawalah dia ke diinterogasi bersama satu keluarga, sempat masuk tahanan selama 1 malam beserta adik-adiknya yang kecil. Jadi berbagai macam pertimbangan dari pihak polisian juga. Kalau mau bawa ke jalur pengadilan mungkin agak berat karena dia masih status bawah umur, keluarganya juga ikut menikmati hasil tersebut menurut keterangan saksi. Adiknya masih kecil dan ibunya juga masih menyusui. Jadi mungkin agak racu di pikiran kami adalah pelakunya ini adalah pelaku anak di bawah umur, dia sebagai pelaku utama. Sementara ibunya juga ikut menikmati hasil tersebut, yang nggak bisa berbuat apa-apa dong kalau misalnya kejadian itu kejadiannya ya bisa dibilang itu menikmati satu keluarga, kakak apa semua abangnya itu juga menikmati adik beradiknya. Jadi nggak bisa dituntut karena kasihan sama bayi yang masih disusui. Karena kalau menurut keterangan polisi, kalau mau dituntut ya semuanya, itu yang agak memicu pikiran kami, kenapa nggak pelaku utama aja. Rupanya ada hak-hak yang harus dilindungi. Bahwa dari hal ini kami belajar bahwa nggak semua masalah tersebut harus dibawa ke jalur hukum, demi kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Jadi uang tersebut ya berhasil ditemukan senilai 10 juta rupiah, dan juga dikembalikan separuhnya, dan separuhnya ini sudah dipakainya, jadi diangsur. Nah, dari kejadian hal tersebut masyarakat memutuskan untuk dia pergi dari kampung itu. Jadi dia dipindahkan ke kampung sebelah agar tidak terjadi kejahatan itu lagi. Dan mungkin permasalahan ini agak cukup karena dilakukan oleh anak ini bawah umur. Mau dibilang dia kurang dalam faktor agama, tidak. Mungkin karena masalah faktor ekonomi yang membuat dia seperti itu, entah karena pergaulan ataupun itu kami juga kurang mengetahui.
Dan menurut kami sebagai peneliti di situ, ya itulah yang dapat kami sampaikan. Latar belakang masalahnya intinya dari faktor ekonomi keluarga yang terbilang tidak mencukupi kebutuhannya dan bersama keluarganya. Dia melakukan hal tersebut mungkin adalah pertimbangan-pertimbangan. Nah, menurut keterangan saksi juga di sana tuh pernah terjadi pencurian. Jadi pencurian itu bukan hanya satu kali yang di warung tersebut yang dekat sama rumahnya. Jadi beberapa hari atau sebelumnya itu juga pernah terjadi pencurian juga. Cuman nggak menjamin juga kalau dia yang mencuri, bisa aja orang lain. Tapi yang nggak menutup kemungkinan juga reaksi masyarakat ini tertuju kepadanya. Jadi dengan adanya hal tersebut, itulah di anak itu bersama keluarganya untuk dipindahkan ke kampung lain. Sekiranya itulah yang dapat sedikit saya berikan terhadap latar belakang masalah terkait kajian jurnal yang kami bahaskan. Terlebih dan terkurang saya mohon maafkan dan saya kembalikan ke pembahasan selanjutnya oleh rekan saya atau teman-teman saya. Baik, itu saja yang saya ucapkan. Terima kasih kepada Ibu Heni selaku pemberi pelajaran ini. Jadi dengan hal ini kami bisa mengetahui lebih banyak kejadian-kejadian yang ada di masyarakat, khususnya pada kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas permasalahan kasus yang diambil dari jurnal kami, di mana di sini terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saudara bersaudara, yaitu antara adik dan kakaknya. Jadi di sini sebenarnya awalnya terjadinya hanya mereka coba-coba awalnya, jadi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Jadi awalnya ia mencuri di lingkungan rumah mereka. Awalnya mereka coba awalnya mereka mencuri uang yang ada di rumah orang tersebut di dalam tas. Jadi yang si kakaknya ini, ia coba menipu orang yang punya rumah itu, dia belanja di depan rumah. Nah, jadi si adiknya ini pergi ke belakang rumah orang yang tempat mereka curi ini. Jadi si kakak ini tetap memantau sambil membeli lah di rumah tersebut. Jadi si adik ini melakukan aksi pencuriannya melalui pintu belakang. Nah, itu mereka dapat uang tersebut. Jadi karena sepertinya gampang nih mencuri, nggak ada yang terjadi. Maksudnya nggak ada yang ketahuan kalau mereka mencuri. Aksi pertama mereka lancar, mulus, dan selanjutnya mereka melakukan pencurian juga ke rumah kedua. Jadi karena aksi awal mulus, jadi karena kebiasaan mencuri, jadi orang sekitar kampung tersebut mereka merasa aneh, kenapa banyak kehilangan di sekitar kampungnya itu. Dan pas waktu itu mama dari si pelaku anak-anak ini malamnya itu ada acara kan. Nah, acara, jadi bisa dibilang keluarga mereka susah. Jadi heran kenapa pas acara malam tersebut mama mereka tuh sawer duit. Nah, sawer kasih duit di acara tersebut. Orang juga heran, masyarakat tersebut, lah dari mana mereka dapat duit segitu, sedangkan kerja yang ibunya nggak kerja, bapaknya itu juga kerja cuman ke laut gitu, jadi tidak mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak tersebut. Nah, lama-lama masyarakat tersebut juga curiga kenapa bisa mereka dapat duit tersebut. Nah, waktu terjadilah suatu hari ketika malam, karena orang sudah curiga terhadap keluarga tersebut,
keluarga tersebut si pelakunya ini ceroboh juga. Mereka dapat duit, mereka langsung beli motor, langsung beli tab, beli ini, semuanya beli mereka. Jadi masyarakat tersebut curiga, kok mereka bisa dalam semalam bisa bisa beli motor, beli ini, beli itu, kan mereka juga aneh. Nah, karena orang sudah curiga juga, sudah resah, jadi salah satu warga datanglah menyelinap di dekat rumah si pelaku ini. Nah, pas di sana pula mereka bagi-bagi duit terhadap keluarganya ini. Dan anehnya ini, mamanya si pelaku ini mereka nggak mengelarang anaknya melakukan pencurian. Mungkin karena, wah, lumayan nih anak saya sudah dapat duit gini-gini, kenapa mereka nggak larang? Jadi ya di sana salah orang tua tersebut. Sudah tahu anaknya ini melakukan pencurian, bukannya dilarang, tetapi malah mendukung mereka anak-anak yang melakukan pencurian. Jadi seketika malam itu ada mereka bagi-bagi duit itu, jadi nampaklah sama salah satu warga. Nah, di sana direkamnya kejadian mereka tersebut, direkam, dan malamnya itu warga yang merekam itu dia kasih informasi langsung ke RT, langsung kasih informasi ini ada buktinya. Dan malam itu juga mereka datanglah ke rumah si pelaku pencurian tersebut. Datanglah mereka bicarakan baik-baik seperti ini, karena mereka tidak mau juga langsung ke pengadilan. Mereka menyelesaikan secara bersama-sama saja, dan pada akhirnya mereka keluar dari kampung tersebut dan nggak tinggal lagi di kampung tersebut. Jadi mereka tidak mau bawa ke pengadilan, cuma diselesaikan bersama-sama terkait pencurian yang dilakukan si adik kakak ini. Jadi untuk dari kasus ini, orang tua si pelaku ini bukannya ngelarang tapi malah mendukung. Jadi untuk permasalahan dari kasus mereka diselesaikan secara bersama-sama, dan untuk keluarga tersebut tidak tinggal lagi di perkampungan di sana lagi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan, di mana kami di sini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang mampu memberikan deskripsi secara detail dan analisa mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Mulung yang menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitiannya. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode-metode alamiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Devitasari. Di sini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan jurnal kami yang berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur, studi kasus Kabupaten Bintan. Yang pertama, kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk kita kaji. Hal ini mengingat semakin berkembangnya perkembangan zaman yang terjadi pada era saat ini dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, sosial, ekonomi, dan sosial budaya, dan hal-hal yang terkait langsung dengan keamanan serta pertahanan. Tindak pidana pencurian mempunyai frekuensi yang tinggi dalam kejahatan-kejahatan yang dilakukan pada era saat ini. Kejahatan pencurian tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dapat dilakukan oleh anak di bawah umur. Adapun 4 unsur yang dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan kejahatan tersebut. Yang pertama itu ketersangkutan yang terkait langsung dengan kepentingan diri sendiri, keterlibatan norma serta sosial.
Mengenai sanksi tindakan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, diatur dalam pasal 82, yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kemudian kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan langsung oleh pemerintah setempat, perawatan di lembaga perlindungan saksi dan korban, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana yang dibuatnya. Sanksi tindakan lebih bersifat mendidik dan tidak membalas guna untuk menciptakan pencegahan khusus yang tujuan untuk dicapai ini adalah membuat jera si pelaku tindak pidana tersebut serta dapat memperbaiki dan mampu untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi. Salah satu kasus yang kita ambil dalam jurnal ini itu merupakan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya itu ada di Kawal. Yang kasus ini tidak berlanjut ke proses persidangan karena pihak korban ingin menyelesaikan secara kekeluargaan dengan syarat si pelaku tersebut harus mengembalikan uang-uang yang telah diambilnya itu. Lalu satu keluarga tersebut mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat setempat yang sepakat untuk menyuruh satu keluarga tersebut agar pindah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu terulang kembali. Akhirnya mereka pun pindah setelah menyepakati hal tersebut dan si pelaku yang melakukan tindak pidana ini mendapatkan sanksi dari sekolah, yaitu dikeluarkan dari sekolahnya. Sekian, terima kasih.